Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamanis, Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini, kita bisa bermuajah bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah dalam pertemuan kali ini dan dua pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Pembahasan tentang materi patuh dan taat terhadap orang tua dan guru akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Antara lain surat Al-Isra ayat 23 dan 24, dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Bukhari. Kemudian pertemuan yang kedua akan membahas tentang pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua, cara hormat dan patuh terhadap orang tua, pentingnya hormat dan patuh terhadap guru, dan cara hormat dan patuh terhadap guru. Kemudian pada pertemuan yang terakhir, insya Allah kita akan membahas tentang manfaat, hikmah, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan yang pertama ini insya Allah kita akan membahas tentang materi dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Kemudian tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti pembelajaran pertemuan pertama ini adalah 1. Peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kedua, peserta didik menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan isi Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan yang keempat, pendidik diharapkan dapat menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menelaah dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya mari kita renungkan mengapa sih kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kita harus hormat dan patuh terhadap orang yang lebih tua, terutama orang tua dan guru kita, karena orang tua adalah orang yang menyayangi, membimbing, menasihati, mendoakan, dan merawat kita sejak kita masih bayi. Bayangkan saja jika mereka tidak ada, hidup kita akan lebih sulit. Selain orang tua, kita juga perlu menghormati guru. Mengapa harus menghormati guru? Kita harus hormat kepada guru karena guru adalah pihak yang berperan penting dalam memberikan ilmu dan bekal kehidupan kepada kita, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan maupun nilai serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam, mengajarkan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat penting. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birru walidain. Maksud berbakti menurut Al-Atsari adalah mentaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti nyata perhatian Islam terhadap perintah berbakti kepada orang tua, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah berbakti kepada orang tua, bahkan disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya adalah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Silahkan dengarkan baik-baik. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Selanjutnya, dalil Al-Quran yang memerintahkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah Surat Fatir ayat 28. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa, Maha Pengampun. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Dalil selanjutnya tentang perintah taat dan patuh terhadap orang tua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abdullah radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyun qala birrul walidaini summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah rawahu al-Bukhari. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah mendengarkan pemaparan tentang dalil-dalil perintah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, silahkan kalian mengamati dan mempelajari dalil-dalil tersebut. Kalian baca dengan tartil dan fasih, kemudian dihafalkan. Kalau diperlukan, cari dalil-dalil lainnya,
baik Al-Quran maupun hadis yang temanya semakna dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan tersebut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.